informasi dan inspirasi. Pro 1. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, juru berita daerah dalam bahasa Minang, Sari Berita Utama. Selamat siang dan sanak pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ini, kami sampaikan Sari Berita Utama. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya untuk menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Kemenak Padang Panjang dukung sosialisasi wajib halal Oktober 2026 dan buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dan sanak pandangan, pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya untuk menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal dan memasuki bate akhir pada Oktober 2026. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya demi menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal dan akan mencapai bate akhir pada Oktober 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya ketika membuka secara resmi kegiatan sosialisasi nasional wajib halal Oktober atau WHO 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa program nasional KO dinilai sangat strategis sekaligus menjadi momentum luar biasa bagi daerah untuk memperkuat ekosistem halal serta ekonomi syariah setempat. Bupati menambahkan bahwa penguatan sistem KO juga menjadi bentuk komitmen dari pemerintah daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Di samping itu, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di 1.621 titik lokasi di seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk mencapai pemenuhan kewajiban sertifikasi terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi yang telah berjalan harmonis antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama, pemerintah daerah, hingga para pendamping proses produk halal. Kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober tahun 2026 ini. Kita sadar bahwasanya program ini adalah program yang sangat strategis, sekaligus akan menjadi momentum luar biasa untuk kita bisa memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah di Kabupaten 50 Kota. Ini menjadi komitmen pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya menambahkan bahwa sinergi dan kue dari berbagai pemangku kepentingan itu akan menjadi modal dalam membangun ekosistem produk halal dan kue juga berdaya saing di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program wajib halal Oktober WHO 2026 dengan mendorong seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk segera mengantongi sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Perwakilan BPJPH Sylvie Agus Sri Putri mengatakan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta sertifikat halal tidak hanya memberikan jaminan juga kepastian kepada konsumen, tetapi mampu meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas jaringan distribusi, menambah nilai jual produk, dan membuka peluang memasuki pasar global. Sylvie Agus Sri Putri menjelaskan bahwa kehalalan produk mencakup seluruh tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk yang dihasilkan. Sebagai bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia, Kemenak Padang Panjang dukung sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Berikut laporan Nofri. Kota Padang Panjang mendukung kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 dan dilaksanakan di beberapa titik Kota Padang Panjang. Kegiatan bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Sosialisasi digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk mendukung implementasi program wajib halal Oktober WHO sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 tentang jaminan produk halal. Lokasi pelaksanaan sosialisasi di Kota Parang Panjang meliputi Pasar Pusat Parang Panjang, swalayan, serta pusat perbelanjaan lainnya. Di lokasi tersebut, tim memberikan edukasi dan informasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal serta kesiapan menghadapi pemberlakuan kewajiban halal. Kasih Bimas Islam Kemenak Parang Panjang Joni Nasri menegaskan, kampanye serta sosialisasi sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Dirinya menyampaikan harapan agar sertifikasi halal di Kota Parang Panjang pada Oktober nanti mencapai kuota hingga 90%. Joni Nasri menyatakan Kemenak Kota Parang Panjang mendukung penuh kegiatan kampanye sosialisasi sertifikasi halal. Menurutnya, para pendamping proses produk halal atau P3H diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait produk halal kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, agar produk yang diedarkan kepada konsumen adalah bersertifikat halal serta aman dikonsumsi. Joni Nasri menjelaskan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman, kepastian, serta jaminan keamanan. Kegiatanku bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar mematuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi. Kita akan dibimbing langsung oleh PPH namanya, P3H, pembimbing proses produk halal yang sudah dideklar. Nah, itu di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada PPH PPH-nya. Jadi kalau pelaku usaha yang ingin mensertifikasi produk halal, mungkin bisa lapor ke Kemenak atau ke KA atau ke Dinas Perindah. Nah, insya Allah kami nanti akan pertemukan dengan P3H ini, dan P3H insya Allah nanti akan mendampingi pelaku usaha sampai terbit. Sosialisasiku bertujuan mempercapai akselerasi sertifikasi halal, memperkuat edukasi serta pemahaman pelaku usaha, dan mendorong kesiapan implementasi kewajiban halal. Sasarannya khusus produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan, serta produk dan layanan terkait lainnya. Melalui kegiatan diharapkan semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal dan segera mengurus sertifikat halal produknya. Jadi demikian dapat memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, serta kepercayaan bagi masyarakat sebagai konsumen. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan sekolah bagi masyarakat lanjut usia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasaman Barat Armen mengatakan tahap awal adalah berdiri sekolah lansia di Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh dengan 30 orang peserta yang berumur 50 tahun ke atas. Armen menambahkan para peserta sekolah lansia diberikan materi tentang kesehatan, olahraga, geoekonomi produktif. Serata sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Makodim 030 Agam Triwulan 2 tahun anggaran 2026 alasah akurasi menembak prajurit, safety dan kemampuan mental diasah. Berikut laporan Joni Marbeta. 30 orang prajurit TNI dari Makodim 030 Agam khususnya unsur perwira, intel dan JO propos mengikuti latihan menembak Triwulan 2 tahun 2026 9 Juni 2026 di lapangan tembak pistol Arupadatu Makodim 030 Agam di Bukit Tinggi, dipimpin Koordinator Materi Kormat Pistol Letda CZI Asmanto mewakili Dandim 030 Agam, dan latihan merupakan bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam penggunaan senjata api laras pendek. Dalam pelaksanaannya, para peserta menggunakan pistol pindad G2 Combat dan G2 Elite berkaliber 9x19 mm parabellum dengan jarak tembak efektif sekitar 25 meter. Senjata itu menjadi salah satu perlengkapan dan kerap digunakan prajurit dalam mendukung tugas sehari-hari. Kormat Pistol Letda ZI Asmanto kepada RRI sampaikan bahwa latihan menembak secara berkala sangat penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus pemahaman prajurit terhadap standar operasional prosedur SOP penggunaan senjata. Lebih lanjut disebutkannya selain kemampuan teknis, aspek keamanan menjadi prioritas utama selama latihan. Seluruh personel diwajibkan mematuhi prosedur keselamatan, memperhatikan arah
tembakan serta memastikan peluru tetap berada di area latihan mengingat lokasi lapangan berdekatan ke permukiman warga, dan untuk penilaian latihan dilakukan posisi menembak berdiri menggunakan dua tangan. Kegiatan membangun kesiapan mental, konsentrasi, pengendalian diri dan rasa tanggungjawab setiap prajurit saat memegang maupun menggunakan senjata api. Melalui latihan menembak triwulan 2 tahun anggaran 2026 dan dilaksanakan Kodim 030 AP Agam, kemampuan personel tarikh meningkat dan mampu meraih ASEAN dan lebih baik dibandingkan pelaksanaan latihan pada triwulan pertama, sehingga semakin profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah. Pelaksanaan menembak triwulan ini untuk meningkatkan kemampuan sebagai prajurit, khususnya perwira karena senjatanya yang dibawa sering pistol. Jadi untuk meningkatkan kemampuan prajurit triwulan 2. Ini yang ikut unsur-unsur yang memegang senjata laras pendek aja, pistol, perwira, unit intel, sama propos 30-an. Iya, karena pistol ini sering dibawa, krusial, jadi sering diadakan latihan menembak agar memahami kemampuan senjata itu tersendiri. Penilaian hanya berdiri, dua tangan. Sebenarnya kan kegiatan ada yang berdiri satu tangan, berdiri dua tangan. Memang untuk nembak ini safety itu harus diutamakan. Kalau kita menembak di daerah yang banyak penduduknya itu tanggul harus tinggi. Kemudian peluru bisa keluar kemana-mana, makanya tanggul harus tinggi. Prajurit ketika udah melaksanakan latihan nembak triwulan 1 meningkat, nanti triwulan 2 harus lebih mahir lagi. Dilihat juga psikologi juga ya. Pemegang pistol memang benar, psikologi itu harus diutamakan. Ketika psikologi manusia tersebut agak kurang bahaya, makanya tidak dibenarkan untuk membawa senjata pistol. Sebelumnya pada 8 Juni 2026, prajurit TNI Makodim 030 AP Agam alah melakukan latihan menembak menggunakan senjata laras panjang SSI F3 dan FNC di lokasi lapangan tembak Good Molap Panorama Baru Bukit Tinggi. Joni Marbeta mengabar untuk Berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang. Berita daerah selanjutnya dapat Anda dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.